Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari materi tentang pasar bebas. Kompetensi, dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk materi pembahasan kali ini meliputi pengertian pasar bebas dan jenis-jenis organisasi ekonomi dalam pasar bebas. Kemudian kita bahas tentang pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor atau impor. Kebijakan pasar bebas mempromosikan hal-hal berikut. 1. Tidak ada pajak termasuk tarif. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak. 3. Akses ke pasar tidak diatur. 4. Akses informasi pasar juga tidak diatur. 5. Perdagangan jasa tanpa pajak. Kita lanjutkan membahas masing-masing jenis organisasi yang terdapat pada pasar bebas. Yuk kita bahas satu persatu tentang 5 organisasi tersebut. Yang pertama adalah MEA. MEA merupakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Dibentuk pada tahun 2015. Anggota MEA adalah negara-negara ASEAN. Anggota MEA boleh menjual barang dan jasa ke seluruh anggota tanpa tarif. Jasa termasuk dalam kategori yang dijual di MEA. MEA memungkinkan membentuk pasar tunggal. Bagi Indonesia, MEA adalah peluang dan tantangan. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena MEA dianggap sebagai peluang karena dengan adanya MEA, kesempatan bagi produsen dalam negeri untuk memperluas jangkauan pasar semakin besar. Di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. MEA akan berhasil jika pemerintah, produsen, dan konsumen dalam negeri bekerja sama membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam organisasi UMKM. Berikutnya kita bahas organisasi yang kedua, ASEAN Free Trade Area. Dibentuk pada tahun 1992 di KTT ASEAN keempat di Singapura. AFTA merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. AFTA diharapkan dapat menjadi basis produksi dunia. Sekarang apa yang menjadi tujuan AFTA? Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade.
Kita lanjutkan pasar bebas yang bernama APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Untuk APEC sekarang terdiri dari 21 anggota negara yang terletak di Asia dan Pasifik, berkantor pusat di Singapura. Apa yang menjadi tujuan APEC? Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Untuk yang ketiga, merupakan tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Dan yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Kita lanjutkan manfaat APEC bagi Indonesia, yaitu untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota APEC. Kemudian juga sebagai sarana peningkatan investasi. Kita lanjutkan pasar bebas berikutnya, yaitu masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa di sini kita kenal juga dengan Uni Eropa atau MEE, yaitu merupakan organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. MEE bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Sedangkan manfaatnya meningkatkan perekonomian antar anggotanya. Sedangkan yang menjadi tujuan MEE di sini adalah yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggotanya. Kemudian yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Berikutnya, organisasi yang kelima yaitu WTO, World Trade Organization, atau dikenal WTO. WTO merupakan suatu tempat yang dituju oleh negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan masalah-masalah perdagangan yang mereka hadapi satu sama lainnya. Tujuan WTO yang pertama, meningkatkan standar hidup, kesempatan kerja, pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Berikutnya yang kedua, memfasilitasi implementasi berbagai persetujuan dalam agreement establishing the WTO. Yang ketiga, sebagai forum negosiasi untuk negara anggota. Dan yang keempat, menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang kelima, menelaah kebijakan perdagangan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Dan yang keenam, memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang.
Intinya merupakan suatu kontrak yang mengikat pemerintah negara anggota untuk menjaga agar kebijakan perdagangan mereka tidak melewati batas yang telah disepakati. Walaupun hanya mengikat pemerintah, tujuan dari berbagai persetujuan tersebut adalah menolong para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam menjalankan usahanya. Untuk keanggotaan WTO meliputi hampir seluruh negara di dunia. Negara-negara anggota WTO mewakili 92% populasi global dan 95% dari total perdagangan dunia. Sampai saat ini, anggota WTO berjumlah 157 negara dan 117 negara anggotanya itu masih tergolong negara berkembang. Nah, demikian tadi pembahasan tentang pasar bebas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.